Selamat malam, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sudahkah kita mempergunakan hari ini dengan sebagaimana mestinya? Lilin Malam pada kesempatan kali ini mengangkat judul penyesalan. Firman Tuhan untuk mendasari renungan kita pada malam hari ini diambil dari Injil Lukas 16 ayat 19 sampai 31, di mana firman itu berbicara mengenai kisah Lazarus dan orang kaya. Kembali kepada tema penyesalan. Kita bersama-sama sepakat bahwa yang namanya penyesalan itu pasti akan datang di akhir. Karena memang tidak ada penyesalan yang muncul di awal. Ketika segala sesuatu sudah terjadi, barulah kemudian kita menyesal. Sebagai contoh, misalkan ketika seorang anak bermalas-malasan, tidak mau untuk belajar. Kemudian seiring berjalannya waktu, teman-temannya sudah banyak yang dapat meraih cita-citanya. Tetapi kemudian anak tersebut ketinggalan jauh. Dan biasanya juga yang muncul dalam pribadi anak itu adalah, saya menyesal dulu tidak mempergunakan waktu saya dengan sebaik-baiknya untuk belajar. Coba kalau waktu itu saya terus belajar, semangat untuk terus belajar, mungkin saat ini saya akan dapat meraih cita-cita ataupun impian saya. Dalam contoh lain, biasanya penyesalan itu juga muncul dalam konteks kehidupan seseorang yang ditinggalkan. Entah itu karena pasangan hidupnya, ataupun ditinggalkan dalam aras kematian. Seringkali penyesalan itu muncul ketika seseorang yang kita cintai sudah meninggalkan kita. Kita baru tersadar, rupanya kita sangat menyia-nyiakan. Dan seringkali yang muncul dalam pemikiran orang tersebut, wah, saya menyesal. Kenapa dulu ketika saya bersama dengan dia, tidak mempergunakan waktu sebaik-baiknya. Sehingga dia pergi meninggalkan saya. Mencari orang yang paling tidak sama itu sangat sulit. Apalagi jikalau kemudian itu dalam konteks kedukaan. Seringkali kita pun juga menyesal ketika orang yang kita kasihi dipanggil oleh Tuhan. Karena semasa hidupnya mungkin
kita belum dapat memberikan yang terbaik untuk orang tersebut. Apa yang dirasakan oleh orang kaya dalam cerita orang kaya dan Lazarus kurang lebih sama. Di mana pada saat itu kita dapat melihat gambaran orang kaya hidup dalam kemewahannya. Sedangkan Lazarus yang adalah pribadi yang miskin hidup di dalam kekurangannya. Ketika keduanya dipanggil oleh Tuhan, dalam kisah Injil Lukas, kita dapat melihat bagaimana kemudian Lazarus duduk di pangkuan Abraham, dan di situ ia mendapatkan kemuliaan. Sedangkan orang kaya, ia berada di neraka, di mana di dalamnya terdapat api yang menyala-nyala dan terbentang jurang pemisah yang tidak dapat diseberangi. Penyesalan orang kaya itu muncul ketika ia berada di api yang menyala-nyala. Ia menyesal bahwa di dalam kehidupannya ia tidak memperhatikan orang-orang yang kekurangan. Dalam kehidupannya ia menyesal bahwa rupanya ada jerit tangis ketika ia hidup di dalam kemewahan. Penyesalan itulah yang kemudian muncul dalam kehidupan orang kaya. Bahkan ketika ia meminta air, ia pun tidak mendapatkannya. Dari sini kita belajar bersama bahwa sebelum penyesalan itu tiba, mari kita bersama-sama mempergunakan waktu kita dengan sebaik-baiknya. Mulai dari mengambil waktu yang khusus untuk keluarga, mencintai dan mengasihi pasangan hidup kita dan anak-anak kita, saling berbagi, saling memperhatikan antara satu dengan yang lain, sehingga ketika tiba waktunya kita dapat berbangga karena waktu yang telah Tuhan berikan untuk kehidupan kita sudah kita pergunakan dengan baik. Termasuk juga terkait iman. Jangan sampai kemudian penyesalan iman itu juga muncul dalam kehidupan kita. Saat ini kita juga diajak untuk dapat melakukan pertobatan, memelihara iman, mendengarkan setiap firman Tuhan, serta melakukannya. Sehingga kehidupan kita benar-benar dapat kita gunakan sebagaimana Tuhan menghendakinya. Dan ketika itu kita lakukan, maka penyesalan itu tidak akan muncul dalam kehidupan kita. Tetapi yang ada, kita akan merasa bangga dan puas, serta kita akan bersyukur karena anugerah waktu, kesempatan yang telah Tuhan berikan dalam kehidupan kita dapat menjadi momentum yang sangat berharga
setiap detik demi detik, setiap waktu demi waktu, di situ dapat kita gunakan sebagai sarana untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan dan juga bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan mulai saat ini, saya mengajak Bapak Ibu Saudara, pergunakanlah waktu yang Tuhan berikan dengan sebaik-baiknya, agar kita tidak jatuh pada penyesalan. Mari kita berdoa agar kita dapat menghayati firman itu serta melakukannya dalam kehidupan hari-hari kita. Tuhan Allah Bapa Surgawi, pada kesempatan kali ini Engkau ingatkan kembali melalui firman-Mu dan melalui kisah Lazarus dan orang kaya, kami dapat belajar agar kami dapat mempergunakan waktu kami dengan sebaik-baiknya. Banyak momen-momen yang perlu untuk kami hayati, tetapi terkadang karena kesibukan kami, karena kepentingan kami melupakan hal itu. Sehingga ikatan kami dengan keluarga kurang dapat kami bangun dengan baik. Kami menyia-nyiakan kesempatan-kesempatan yang indah untuk dapat berbagi, untuk dapat saling merasakan satu dengan yang lain. Dan biarlah firman Tuhan yang kami terima saat ini dapat mengingatkan kembali kepada kami bahwa waktu yang Tuhan berikan itu adalah anugerah yang perlu untuk kami rasakan dan perlu untuk kami hayati dalam mempergunakan setiap waktu dalam kehidupan kami masing-masing. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini kami juga berdoa kiranya Tuhan pakai kami agar kami dengan penuh dapat menghayati makna keluarga. Kiranya juga Tuhan boleh memakai kami agar kami dengan senantiasa dapat merasakan hubungan sosial kami. Dan kiranya Tuhan juga memampukan kami agar kami dapat menghayati makna iman yang tetap senantiasa mengarah pada Kristus. Sehingga ketika kami boleh mempergunakan waktu itu dengan sebagaimana mestinya, di situ berkat Tuhan akan senantiasa mengalir. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini Tuhan, kami pun juga hendak menyerahkan setiap kehidupan kami dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Roh-Mu yang kudus menyertai dan memampukan kami untuk dapat menghargai setiap waktu pemberian Tuhan. Tuhan Allah Bapa Surgawi, bila mana pada kesempatan kali ini kami hendak beristirahat, Tuhan berkati agar kami boleh beristirahat dengan nyenyak, dan esok hari kami dapat mempergunakan waktu-waktu pemberian Tuhan dengan baik pula. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ingatlah untuk dapat mempergunakan waktu dengan sebaik-baiknya, agar penyesalan tidak terjadi dalam kehidupan kita sekalian. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus senantiasa menjaga, memberkati, dan menyertai Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Shalom.